Ya, selamat bertemu kembali teman-teman dengan saya Wani Darmawan dalam YouTube channel Wani Darmawan Bercerita. Kali ini saya akan bercerita tentang bapak saya. Jadi begini, sejauh yang bisa diingat oleh anak tentang kepahlawanan orang tuanya, sesungguhnya tidak sebanding dengan kenyataan kepahlawanan orang tua yang disembunyikan hingga anaknya tidak tahu. Ini adalah tentang kebanggaan saya terhadap figur bapak saya. Bapak saya sejauh yang saya ketahui adalah orang Jogja asli. Namanya R. Syamsi Hari. Saya tidak akan ragu untuk menceritakan bahwa R itu adalah Raden. Tentu tidak ada hubungannya apakah saya akan membanggakan diri saya sebagai turunan ningrat atau tidak, bukan soal itu. Tetapi dengan lugas saya ingin menyampaikan informasi nama bapak saya. Ini akan ada ceritanya nanti kenapa nama ini perlu saya sebut. Bapak saya adalah seorang yang pendiam. Hampir kalau dia tidak diajak bicara, dia juga tidak bicara. Nah, uniknya baru kemudian tumbuh saya sadari kalau komunikasi dengan bapak itu saya menggunakan basa kromo alus, kromo inggil. Sementara kalau dengan ibu saya lebih akrab, bahkan saya berani membantah dan berbahasa Jawa Ngoko. Bapak saya, R. Syamsi Hari ini adalah seorang penjahit kecil. Sejauh saya tumbuh menjadi anaknya, dia bekerja secara wira swasta, artinya tidak ikut orang lain, tapi dia menjahit menjadi juragan dan sekaligus buruh bagi dirinya sendiri. Kecuali menjahit, bapak ini dikaruniai kemampuan dalam olah seni, yaitu seni karawitan. Spesial lagi adalah seni rebab. Ya, bapak saya penggesek rebab. Dulu waktu kecil sering sekali saya diajak untuk mengiringi wayang kulit. Tentu saja saya diajak untuk menonton. Saya tidur di pangkuannya, nanti jam 12 dibangunkan karena adegan Punokawan akan muncul. Begitu. Sehingga cerita-cerita wayang itu ya boleh dibilang lekat tanpa saya membaca, tapi memang mendengarkan. Karena di rumah juga kalau tidur dikeloni wayang secara auditif dari radio. Pada tahun 81 saya ingat bapak saya menjadi pengerebab terbaik versi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Yogyakarta. Sangat bangga beliau pada waktu itu. Nah, hal yang menarik yang sejauh saya ingat, sebenarnya bapak ini sudah sejak saya kecil sudah melatih saya untuk tumbuh di dalam pekerjaan. Misalnya, waktu masih kecil, karena bapak saya penjahit, saya sering dilibatkan untuk pergi mengobraskan bahan pakaian yang belum jadi, untuk membeli kancing baju, untuk membeli benang, dan sebagainya. Nah, pada usia SD saya ingat, kecuali menjadi penjahit, bapak ini menjadi loper koran di sebuah perusahaan koran besar di Yogyakarta yang sekarang masih ada. Dia menjadi loper koran. Saat itu juga saya diajak untuk
bekerja, tentu tidak setiap hari. Tetapi sekarang saya jadi mengerti bahwa itu cara Bapak untuk mendidik saya. Saya diajak loper koran, jadi jam 3, jam 4 itu saya dibangunkan. Kemudian membonceng sepeda Bapak, turun, Bapak memberikan koran di sana, saya memberikan koran di pintu sana. Nah, tentu saja masih kecil, resikonya digonggongin anjing, saya lari dan nangis itu. Tapi jauh sebelumnya, lebih kecil lagi, saya kelas 2 SD, saya masih ingat, saya diikutkan, kalau dalam bahasa Jawa itu ngenger atau mengabdi. Saya diikutkan ngenger di sebuah perusahaan patung kecil di daerah Gampingan. Jadi itu patung gips. Patung gips itu dibuat dengan cetakan. Setelah dicetak dia akan ditangkupkan begini. Setelah kering dia akan dibuka. Nah setelah dibuka akan terlihatlah perbatasan tangkupan itu. Nah kerja saya waktu itu adalah mengerik tangkupan itu hingga halus dengan pisau. Setelah dengan pisau kemudian dengan amplas halus, kemudian dengan lap. Sampai saya ingat betul ketika kemudian saya tumbuh, ibu saya pernah bercerita, dulu waktu kamu dipekerjakan Bapak di patung itu, saya menangis, kata ibu saya. Karena kamu masih sangat kecil, kenapa diajari bekerja dan sebagainya. Itu ketika kemudian tumbuh lagi, saya pada waktu itu menginjak sekolah menengah pertama, saya diajari untuk menarik rekening koran. Jadi saya dibagi beberapa lembar rekening koran yang mesti ditarik, dan saya bersepeda kemudian mengunjungi rumah-rumah yang memang harus saya tarik uangnya untuk membayar koran itu. Nah suatu hari ketika saya sedang tidak menarik dan hanya Bapak yang menarik, Bapak itu menarik rekening koran di daerah yang sekarang bernama Purawisata. Di situ dulu sangat terkenal dengan kompleks THR atau Taman Hiburan Rakyat, tapi bercampur juga dengan terminal bus. Ramai sekali. Tentu saja kriminal di situ juga banyak. Salam bercerita.